Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 11 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berhenti Memaksakan Kehendak. Berhenti memaksakan kehendak. Firman Tuhan terambil dalam kitab Keluaran 33 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami banyak belajar firman Tuhan yang bersifat janji, pertolongan, kebaikan, dan anugerah Tuhan. Namun saat ini kami belajar tentang firman Tuhan yang bersifat teguran dan mengingatkan kami agar kami jangan menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak dan tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagaimana doa pembukaan tadi. Kita sangat suka sekali dengan firman Tuhan saat teduh yang bersifat janji, yang bersifat pertolongan, yang bersifat berkat Tuhan yang akan dicurahkan, kesehatan, kelancaran, kemakmuran, dan itu terbukti dari setiap tayangan sahabat seperjalanan. Maka viewer yang lebih banyak adalah berbicara tentang janji-janji Tuhan. Namun kalau berbicara tentang teguran Tuhan, mengingatkan dosa, memang jumlahnya lebih sedikit daripada tentang berkat Tuhan. Itu di bidang viewer. Itulah sifat manusia. Mari kita belajar menjadi orang percaya. Sesungguhnya yang bertumbuh adalah tatkala mereka mau mendengarkan teguran dan peringatan dari Tuhan. Tidak hanya berkat-berkat Tuhan. Kalau kita lebih menyukai teguran dan juga peringatan dari Tuhan, itu adalah satu bentuk tanda kedewasaan. Karena seseorang, saudara, kalau dijanjikan hal-hal yang indah, semua orang bisa. Yang tidak dewasa pun juga sangat suka. Namun tatkala berbicara tentang teguran, peringatan dari Tuhan, itu adalah menunjukkan kedewasaan. Kita mau belajar menjadi orang yang dewasa. Dan ciri orang yang dewasa adalah tidak suka memaksakan kehendak. Istilah dalam Alkitab adalah tegar tengkuk. Apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran 33 ayat yang ketiga. Ini janji Tuhan, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini berbicara tentang berkat Tuhan. Tetapi rupanya berkat itu diiringi dengan peringatan yang berasal dari Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Sahabat seperjalanan, berkat Tuhan jangan sampai membawa kita kepada kecelakaan karena kita mengolahnya dengan cara salah. Kita dekat dengan berkat Tuhan, lalu kita meninggalkan jalan Tuhan dan tidak hidup dalam jalan Tuhan. Salah satu perjuangan orang percaya, yaitu bagaimana kita jangan menjadi pribadi yang tegar tengkuk, yang suka memaksakan kehendak, bahkan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan itu yang firman Tuhan katakan. Sewaktu bangsa Israel itu memaksakan kehendak, bangsa yang tegar tengkuk, apa yang firman Tuhan katakan? Aku tidak akan berjalan-jalan di tengahmu. Pemahaman tentang aku tidak akan berjalan-jalan di tengahmu itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap mencintai kita, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap menjaga dan memelihara dan memberkati kita. Tapi apa yang tidak berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel, yaitu perkenanan Tuhan atas segala perbuatan yang mereka lakukan, khususnya adalah sifat tegar tengkuk dan sifat keras kepala dan sifat suka memaksakan kehendak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita suka memaksakan kehendak, tidak hanya berkat Tuhan, tidak hanya perkenanan Tuhan yang tidak kita terima, namun kita mengambil buahnya langsung. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Orang yang suka memaksakan kehendak, dia akan ditinggalkan orang. Dia tidak akan disukai orang. Dan dia akan mengalami kemalangan dan kemalangan tatkala ditinggalkan orang. Tidak ada orang yang mempercayai mereka. Jadi ada orang yang mau bergaul dengan orang bersangkutan.
Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dikatakannya, dicurigai. Mengapa? Karena terlalu suka memaksakan kehendak. Hidup prinsipnya orang yang suka memaksakan kehendak adalah pokoknya. Kalau sudah pokoknya berarti orang lain harus mengalah. Orang yang suka memaksakan sesungguhnya adalah penjajah di zaman ini. Menjajah hak-hak orang untuk bicara, hak-hak orang untuk berpendapat dirampas oleh dia. Bahkan boleh dikatakan, orang yang suka memaksakan kehendak itu tidak berperi kemanusiaan. Karena peri kemanusiaan tidak hanya makan, minum, dan juga hal-hal lain. Namun hak-hak orang untuk menjadi pribadi yang mandiri. Dia punya hak atas keputusannya. Orang lain punya hak atas pikiran dan perasaannya. Tetapi kita menjadi penjajah. Apalagi kalau kita kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang bersangkutan. Mungkin kita sebagai orang tua kepada anak, sebagai bos kepada karyawan, sebagai guru dan dosen kepada mahasiswa dan siswa, atau sebagai pejabat kepada rakyat, atau sebagai orang yang cerdas kepada orang yang belajar dan membutuhkan ilmu daripada kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang bebal, yang suka memaksakan kehendak adalah kerugian yang kita akan tuai baik dalam dunia ini dan juga kita akan menuainya juga dari Tuhan. Sahabat seperjalanan, Allah menjanjikan sudah sangat jelas, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Allah menyediakan semuanya itu. Allah memberikan apa yang menjadi hak-hak kita. Namun berikanlah hidupmu itu kepada Tuhan lewat sebuah perubahan hidup yang diubahkan oleh Allah. Kalau terlalu banyak orang yang sakit hati karena engkau pribadi yang suka memaksakan kehendak, maka berubahlah. Kalau banyak orang kemudian akhirnya meninggalkan engkau karena engkau tegar tengkuk dan suka memaksakan kehendak dirimu sendiri, maka bertobatlah. Maka perubahan-perubahan hidup itulah yang mendekatkan diri kita kepada berkat Tuhan, yang mendekatkan diri kita kepada perkenanan Tuhan, dan yang mendekatkan diri kita kepada kehendak Allah di atas segala kehendak kita. Kalau kita menyadari kebenaran firman Tuhan pada saat ini dan kita mau berubah, maka Tuhan akan ubah rumah tanggamu menjadi jauh lebih baik. Persahabatan, pertemanan dengan teman-temanmu yang engkau dijauhi selama ini pun akan menjadi pulih kembali. Kita pun tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang dijadikan sampah oleh orang lain karena engkau tidak berguna, tidak memberikan manfaat buat mereka, namun menimbulkan ketakutan, menimbulkan ancaman, menimbulkan rasa tidak nyaman karena satu sifat yang melekat di dalam diri kita, yaitu suka memaksakan kehendak. Sikap tegar tengkuk, sikap keras kepala, sikap keras hati, sikap yang kaku dan tidak mau berubah. Mari sahabat seperjalanan, berkat Tuhan tidak hanya bentuk materi kesehatan, tapi berkat Tuhan terjadi kepada pribadi-pribadi yang mau diubahkan oleh Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau dalam diriku punya sifat suka memaksakan kehendak, hari ini aku bertobat, hari ini aku berubah, sehingga aku bisa memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan, perkenanan Tuhan terjadi dalam hidupku, dan Tuhan dimuliakan karena aku menjalankan kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hamba-Mu memohon pertolongan Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang berubah dan bertobat, tidak menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak. Hamba-Mu berdoa, buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak, rencana, dan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Buanglah ke tong sampah sebuah sikap dan kepribadian yang suka memaksakan kehendak. Jadilah kehendak Tuhan yang engkau jalani dalam kehidupanmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.